إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Berkata Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, Al-Hadithu Sadis wal-Ishrun, hadith yang ke-26, min khususiyati nabiyina alaihi salatu wassalam, bagian dari kekhususan Nabi kita Rasulullah alaihi salatu wassalam. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يؤطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. متفق عليه. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menerangkan tentang sebagian dari kekhususan yang Allah Azza wa Jalla khususkan dan istimewakan untuk Rasulullah Al-Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari para nabi dan rasul yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "U'titu khamsan." Aku diberi 5 perkara. Aku diberi 5 perkara. Lam yu'tahunna ahadun, yang tidak diberikan kelima perkara itu kepada seorang pun, minal anbiya'i, dari kalangan para nabi, qabli, sebelum aku. Jadi apa yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan kekhususan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan penyebutan 5, u'titu khamsan, aku diberi 5 perkara. 5 ini tidak menunjukkan batasan, sebab di sana masih ada lagi kekhususan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memiliki kekhususan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan atau tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh umatnya. Misalnya menikah lebih dari 4 orang istri dalam satu waktu. Demikian pula diperbolehkannya seorang wanita menghibahkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Rasulullah nikahi tanpa mahar. Jadi 5 perkara ini merupakan kekhususan dan keistimewaan yang Allah berikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku diberi pertolongan, yaitu diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala birru'bi, dengan rasa takut, yaitu dengan dimasukkannya rasa takut ke dalam hati musuh-musuh beliau sallallahu alaihi wasallam, masirata syahrin, dalam perjalanan sebulan. yakni dalam jarak perjalanan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam, keberadaan beliau dengan musuh-musuhnya, itu dalam perjalanan jarak
satu bulan seorang melakukan perjalanan, itu mereka sudah dihinggapi rasa takut. Allah Azza wa Jalla yang memasukkan rasa takut ke dalam diri-diri mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang bersamanya. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'ba bima asyraku billah ma lam yunazzil bi sultana." Kami mencampakkan ke dalam hati orang-orang kafir itu rasa takut disebabkan karena mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa takut yang Allah Azza wa Jalla masukkan ke dalam hati musuh-musuh Rasulullah alaihi salatu wassalam itu menunjukkan tanda kekalahan yang ada pada mereka. Dan Allah Azza wa Jalla memberikan pertolongan kepada Rasulullah dan kaum mukminin, diberikan kekokohan pada diri mereka, kekuatan dan ketenangan di dalam menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, waju'ilat liyal ardu, dan dijadikan bagiku permukaan bumi ini kulluha masjidan wa tahuran. Seluruhnya adalah masjid. Yang dimaksud masjid di sini adalah tempat untuk salat. Dan dijadikan bagiku permukaan bumi ini seluruhnya sebagai tempat untuk salat. Maksudnya diperbolehkan bagiku untuk menjadikan seluruh apa yang di permukaan bumi ini untuk melakukan salat, melakukan ibadah dimanapun Anda berada, di daratan, di lautan, di bukit, di gunung, ya, di hutan, di manapun Anda berada, semuanya tempat tersebut diperbolehkan bagi seorang mukmin untuk mengerjakan salat ketika waktu salat itu telah masuk. Ya, terkecuali ada tempat-tempat yang dikecualikan, disebutkan secara khusus sebagai tempat yang tidak diperbolehkan untuk salat, seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Abu Dawud dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarata wal hammam." Permukaan bumi seluruhnya masjid, boleh dipakai salat kecuali pekuburan, demikian pula kamar mandi. Yang kedua, permukaan bumi ini tahuran, boleh digunakan untuk bersuci. Fa ayyuma rajulin, maka siapa saja dari seorang min ummati, dari kalangan umatku ini, adrakathu salatu, di mana salat mendapatinya, yaitu ketika dia melakukan perjalanan safar, tiba waktu salat, falyusalli, maka hendaknya dia mengerjakan salat walaupun dia tidak menemukan masjid, walaupun dia tidak menemukan tempat khusus untuk salat, di mana saja dia boleh mengerjakan salat, terkecuali yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tempat-tempat yang terlarang untuk salat. Demikian pula halnya untuk bersuci. Diperbolehkan bagi seorang yang tidak menemukan air dalam perjalanannya misalnya, maka dia beralih kepada tayammum dengan mengusap telapak tangannya dan punggung kedua telapak tangannya dan wajahnya, ya, dengan apa yang ada di permukaan bumi, debu, tanah dan yang semisalnya. Kemudian yang ketiga, wa uhillat liyal ghanaimu, dan dihalalkan bagiku harta rampasan perang. Walam tahillah, dan tidak dihalalkan li ahadin qabli, bagi siapapun atau bagi seorang pun sebelum aku. Ya, pada masa sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman para nabi dan rasul terdahulu, apabila mereka berperang melawan orang-orang kafir, maka harta rampasan perang tidak boleh mereka manfaatkan. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla memberi kenikmatan dan memberi keringanan kepada umat ini dengan dihalalkannya harta rampasan perang. Ketika mereka mendapatkan harta yang dimiliki oleh orang-orang kafir, harbi, dalam peperangan, maka diperbolehkan bagi kaum mukminin, kaum muslimin untuk memanfaatkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi." Dan dijadikan rezekiku itu di bawah naungan tombakku, yaitu dalam peperangan. Allah Azza wa Jalla
memberikan rezeki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada kaum mukminin. Yang keempat, wa u'titu syafa'ah, dan aku diberi syafaat. Yang dimaksud adalah syafaat khusus, yaitu asy-syafa'atul uzma, di mana Allah Azza wa Jalla memberikan kekhususan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat untuk segera disegerakannya keputusan tentang nasib-nasib para hamba pada hari kiamat nanti. Sementara para nabi dan rasul seluruhnya mereka meminta uzur dan tidak mampu untuk beri syafaat. Kemudian yang kelima, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'ithtu ila an-nasi 'ammatan. Dan adalah nabi sebelumku itu diutus kepada kaumnya secara khusus. Oleh karena itu pada masa lalu sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkadang di satu waktu diutus beberapa nabi, beberapa rasul, karena mereka diutus secara khusus kepada kaumnya. Nabi yang diutus kepada Banu Israel bukanlah nabi yang diutus kepada kabilah atau kaum yang lainnya. Masing-masing memiliki nabi dan rasul yang diutus secara khusus. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, wa bu'ithtu, dan aku diutus ilan nasi, kepada manusia, ammatan, secara umum, kepada seluruh umat manusia. Semenjak beliau diutus menjadi rasul sampai hari kiamat, seluruhnya mereka wajib untuk mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul di akhir zaman. Setelah beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang sampai kepadanya dakwah, maka dia wajib untuk mengimani dan membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia tidak mengimaninya, maka dia termasuk penghuni neraka Jahannam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin.